Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan nama saya Zulhania dengan NIM 23109530. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan responsi awal pada petikum modul 2, petikum sistem kendali, karena modulnya kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Adapun soal yang pertama yaitu apa itu blok diagram dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di bawah ini. Eh, Mana blok diagram itu sendiri yaitu diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Terus pada diagram tersebut terdapat terdiri dari beberapa bagian atau komponen. Yang pertama itu ada sinyal yang mana ditandai dengan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Selanjutnya ada subsistem yang mana blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Selanjutnya ada summing point. Summing point itu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua buah sinyal atau lebih. Selanjutnya ada bridge point, yang mana itu titik bercabang antara dua sinyal atau lebih. Lanjut, soal yang kedua yaitu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta diagram bloknya. Eh, Baik, di mana pertama itu terdapat sistem kendali lingkar terbuka merupakan suatu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Yang mana kita ketahui pada diagram blok ini dia tidak memiliki percabangan dalam artian tersusun secara seri. Lanjut, sistem kendali lingkar tertutup. Yang mana suatu sistem kendali yang memiliki umpan balik, keluaran sistem umpan balik dibalikkan kembali untuk membandingkan dengan sinyal referensinya. Yang mana dapat kita lihat pada diagram blok eh, memiliki suatu bentuk diagram yang bercabang, artian tersusun secara paralel. Next, lanjut soal yang ketiga yaitu jelaskan apa itu konstanta pengali KP beserta diagram bloknya. Yang mana konstanta pengali KP itu sendiri yang itu untuk menentukan seberapa besar keluaran sistem akan berubah sebagai respon terhadap kesalahan antara nilai yang diinginkan atau set point dengan nilai aktual dengan nilai yang sesungguhnya. Yang mana pada diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti yang kita lihat pada diagram pada sistem ditambahkan itu komponennya KP. Eh, Terus didapatlah bersama dengan menggunakan persamaan ataupun rumus C per R sama dengan K dikali P dikali G. Next, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali. Seperti hal yang kita ketahui pada diagram blok lingkar tertutup ini diketahui dengan ataupun persamaannya itu C per R sama dengan K dikali P dikali G dibagi 1 ditambah K dikali P dikali G dikali H. Eh, Selanjutnya yaitu soal yang keempat, jelaskan apa itu pengendali.
PID dan menjelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial atau PD, dan proporsional integral diferensial atau PID. Eh, Langsung saja, yang mana pengendali PID itu digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Sehingga pengendali PID terdapat beberapa bagian ataupun beberapa komponen itu. Yang mana yang pertama itu yaitu pengendali proporsional integral. Hmm, Pengendali proporsional integral itu sendiri dia menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendalian ini tidak dapat menghasilkan output tanpa adanya perubahan input. Lanjut yang kedua yaitu pengendali proporsional derivatif atau PD, yang mana untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Adapun karakteristik dari pengendali proporsional derivatif itu respon sistem sangat cepat, overshoot rendah. Lanjut, pengendali proporsional integral derivatif atau VID menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Baratnya eh, digabungkan dari yang telah disampaikan yang dua yang tadi sehingga dia disatukan digabungkan ketiganya menjadi satu. Terus karakteristiknya itu memperbaiki respon transient, menghilangkan nilai error steady state, mengurangi overshoot. Lanjut soal yang kelima. Jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 serta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Yang pertama itu terdapat time constant atau disingkat dengan TC, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Selanjutnya ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai rentang 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir yang didapat. Selanjutnya ada settling time, yang mana disingkat dengan TS, uh, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya ada delay time atau disingkat dengan TD, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya ada maksimum persen overshoot disingkat dengan MP. Maksudnya itu untuk mencapai nilai puncak maksimum terhadap sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang mana terdapat persamaan itu version dari MP itu sendiri sama dengan C dikali CP dikurang C dibagi C dikali 100%. Lanjut, ada time fix, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lanjut, di sini terdapat grafik tanggapan peralihan uh, respon sistem orde 2. Seperti pada grafik, uh, dapat kita lihat bahwa mula-mula dia naik, terus lama-kelamaan dia menurun, lalu naik lagi, lalu dalam artian tidak selalu konstan. Jadi di sini
ada beberapa komponen nilai ataupun parameter, nilai TR, TP, TS, NP terhadap fungsi waktu. Lanjut soal yang terakhir, tuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah, di mana nilai A ini angka ke-9 dari NIM dan nilai B ini angka ke-10 dari NIM. Eh, Langsung saja kita jawab. Jadi, adapun penyelesaiannya itu yang pertama kita ketahui nilai dari G1 10 per S tambah 2, G2 1 per 2S tambah 0,6, nilai dari G3 itu 540 dan nilai G4 sama dengan 1. Jadi solusi selanjutnya itu G1, G2 kita gabungkan dalam artian kita serikan sehingga dapatlah persamaan G1 dikali G2 sama dengan 10 per S tambah 2 dikali 1 per 2S tambah 0,6 sama dengan 10 per S ditambah 2 dikali 2S tambah 0,6. Sehingga di sehingga diagram bloknya bakalan berubah karena G1 dan G2 telah kita gabungkan. Eh, Dalam artian G3 itu tetap dan G4 itu tetap, yang berubah itu nilai dari G1 dan G2. Selanjutnya, angka selanjutnya eh, kita gabungkan nilai dari G4 itu dengan G1 dan G2. G sama dengan G1 dikali G2 dibagi 1 ditambah G1 dikali G2 dikali G4. Sama dengan 10 per S tambah 2 dikali 2S tambah 0,6. Dibagi 1 ditambah S ditambah 2 dikali 2S tambah 0,6. Sehingga didapatlah persamaannya ataupun nilainya itu 10 dibagi S ditambah 2 dikali 2S ditambah 0,6 tambah 10. Setelah itu kita tinggal memiliki dua sistem yang mana nilai dari G3 540 dan gabungan dari G1, G2, dan G4 diperoleh 10 per S tambah 2 dikali 2S tambah 0,6 tambah 10. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita gabungkan seluruh G1, G2, G4, dan G3. Sehingga didapatlah 540 kali 10 dibagi S tambah 2 dikali 2S tambah 0,6 ditambah 10. Maka maka fungsi alih sistem tersebut S sama dengan nilai dari G total itu dibagi dengan 1 ditambah G total. Sama dengan 540 dikali 10 dibagi S tambah 2 dikali 2S tambah 0,6 ditambah 10. Dibagi lagi sesuai dengan rumus dengan nilai ataupun komponen yang sama, hanya terdapat perbedaan ditambah dengan 1. Maka didapatlah 5.400 dibagi S tambah 2 dikali nilai dari G total tadi. Selanjutnya kita pisahkan untuk mempermudah, yang mana kita selesaikan dulu penyebutnya. S ditambah 2 dikali 2S tambah 0,6. Maka didapatlah S dikali 2S itu 2S kuadrat. Eh, Selanjutnya 0,6 dikali S itu 0,6 S. Lalu 2 kali 2 itu 4S. Lanjut 2S. Lanjut 2 dikali 0,6 itu 1,2. Sehingga
eh, dapatlah 2 S kuadrat ditambah 4,6 S ditambah 1,2. Lanjut, jadi solusi terakhir kita masukkan sesuai nilai yang telah diperoleh sebelumnya, itu 5.400 dibagi dengan penyebut yang telah diselesaikan tadi. Sehingga didapatlah hasil akhirnya 5.400 per 2 S kuadrat ditambah 4,6 S ditambah 5.411,2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.